Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali kita akan bertemu bersama-sama. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berkata bahwa Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita benar-benar, supaya hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita mendengar firman dan kita menjadi pelaku firman. Mendengar firman dan menjadi pelaku firman, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hatiku jadi bejana untuk hormat-Mu.
Tuhan, sungguh besar Kau yang kami perlukan, Kau yang kami ingin senangkan selalu. Biar hidup kami menyenangkan-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman hari ini, kita akan datang pada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan kiranya Tuhan menjadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu, kiranya urapan-Mu menyertai kami. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita masih di dalam pelajaran kitab Matius pasal yang kelima, mengenai hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita bersama tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada Matius pasal 5 ayat 20 saya bentangkan ada dua macam tafsiran. Tafsiran yang kedua itu yang sangat sulit kondisinya untuk tercapai, dalam arti karena tafsiran yang kedua itu berkata bahwa benar-benar kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kalau ternyata tafsiran yang kedua ini yang benar, sekali lagi saya tidak tahu yang mana, ya saya mempersiapkan saudara dan saya sendiri untuk supaya kita siap untuk kemungkinan yang tersulit ini. Ya, kalau kemungkinan yang kedua benar, maka kita harus mempersiapkan diri kita tentunya untuk memiliki benar-benar hidup kebenaran yang lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebagaimana yang dijabarkan oleh Yesus. Nah, kita sudah masuk pada Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan bagi saudara. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bersama bahwa kita kemarin sudah belajar tentang tampar pipi, ya. Kita sudah tahu artinya. Artinya saudara terus menyuarakan kebenaran, dan bila karena kita dan saya dan saudara menyuarakan kebenaran, berkata jujur, kita menerima perlakuan yang tidak pantas, maka justru Alkitab berkata kita harus untuk tetap menyuarakan kebenaran, dan resiko akan menerima perlakuan yang tidak pantas, tapi tidak boleh membalas. Ya, tetap harus menyuarakan kebenaran. Nah, kita akan melihat tentang yang kedua ini sekarang. Kalau orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dalam Lukas pasal 6 ayat 29. Saudara bisa baca padanan ayatnya ini, mirip, hanya beda. Kalau di Lukas itu beda. Kalau di sini tadi mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kalau di Lukas, kalau orang menginginkan jubahmu, serahkanlah juga bajumu. Ya, jadi dibolak-balik, tidak ada masalah tampaknya. Tetapi begini saudara, siapa orang yang sampai mengalami bajunya dituntut atau bajunya dirampas? Ini kondisi yang tidak umum. Tidak semua orang mengalami rampas baju
dirampas bajunya atau dirampas jubahnya, dituntut bajunya atau dituntut jubahnya. Tidak semua orang tentu mengalami hal ini. Yang tercatat dalam Alkitab mengalami hal ini sampai bajunya pun mau dirampas, itu hanya orang-orang miskin. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Jadi ayat ini perlu kita mengerti. Ketika Yesus berkata seperti ini, pada kenyataannya tidak ada orang yang sampai dituntut bajunya, jubahnya, ya, kalau orang itu bukan orang miskin. Dirampas. Kalau bukan orang miskin tidak akan terjadi pada zaman itu. Artinya gini, kalau orang miskin itu punya hutang, lalu tidak mampu bayar, disita semuanya, sampai penagih hutang ini, ya sudah, bajunya ambil juga dah, hanya itu yang ada, ambil, daripada kita rugi. Nah, itu kira-kira. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Selama orang itu bisa bayar, tentu tidak akan sampai dituntut bajunya, karena terakhir ya, baju juga buat apa? Diambil tidak terlalu ada gunanya sebetulnya. Itu adalah opsi yang terakhir. Dan betul-betul opsi ini seringkali kita temukan terjadi pada orang-orang miskin. Mereka diperlakukan seperti itu. Sampai-sampai bajunya pun diambil. Kita bisa temukan contohnya Ayub pasal 22 ya. Untuk menunjukkan pada saudara bahwa kira-kira praktek seperti ini zaman itu ada. Ya, zaman itu ada. Kejadian 22 ayat yang ke-6. Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Ya, jadi ada praktek seperti ini. Ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 22 ayat 26, ya, coba kita akan lihat. Allah itu sampai melarang orang Israel melakukan hal itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Berarti pada waktu itu memang betul-betul praktek seperti itu ada. Merampas sampai pakaian orang miskin karena tidak mampu membayar hutangnya atau tidak mampu membayar apa yang gadainya dan lain-lain ya. Keluaran 22 26 sampai 27. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Kalau saudara lihat perikop ayat Keluaran 22 ayat 26 27, pada ayat 21 di atasnya ada perikop peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Jadi kejadian yang Yesus katakan sebetulnya itu umumnya terjadi pada orang-orang yang tidak mampu. Sangat jarang sekali orang yang mampu mengalami ini. Kalau dalam Alkitab kita temukan yang mengalami ini ya orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi dari sini kita sudah mulai mendapatkan satu kata kuncinya, bahwa ini sebetulnya yang alami adalah umumnya orang-orang miskin. Kalau orang-orang kaya, mereka tidak akan alami sampai dituntut atau dirampas pakaiannya. Sehingga seolah-olah ayat ini bukan buat mereka, kan begitu ya. Nah, kita harus lihat bahwa ini ternyata terkena pada orang-orang miskin. Dan tahukah saudara bahwa Yesus di atas kayu salib pernah bahkan kehilangan pakaiannya, jubahnya, dan bajunya. Yesus seolah-olah di atas kayu salib menjadi orang yang paling miskin, yang sampai-sampai pakaian maupun bajunya pun diambil orang. Hal itu tertulis dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai 24. Mari kita akan lihat bersama-sama. Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Wow. Jadi kita lihat ya,
Barang siapa mengingini bajumu, berikanlah kepadanya juga jubahmu. Hal ini dialami oleh Yesus. Menunjukkan keadaan Yesus di atas kayu salib adalah keadaan yang sangat miskin. Hanya itulah yang ada pada dia, dan itu pun diambil oleh tentara Romawi. Yesus mengapa dari kaya menjadi miskin? Kita tahu di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-7, kita mundur. Kayanya dalam hal apa? Bukan bicara tentang kaya dalam hal uang saja, tetapi tentang hal iman, tentang lain sebagainya. Semua kekayaan yang kita miliki hari ini, baik dalam hal iman, semua kelebihan yang kita miliki hari ini, itu semuanya karena Tuhan yang kaya mau menjadi miskin karena kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu bagaimana sekarang kita menyikapi perintah ini tentang barang siapa mengingini bajumu, berikan kepada dia juga jubahmu. Kita sudah jelas tadi melihat bahwa ini, ayat ini, kejadian ini hanya dialami seringkali oleh orang-orang yang tidak mampu, oleh orang-orang yang dalam keadaan susah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu artinya kita melihat bahwa yang selanjutnya Yesus berkata, kalau kamu dalam keadaan susah, diperlakukan semena-mena, engkau miskin harusnya ditolong, tetapi engkau diperlakukan dengan semena-mena. Mengapa? Karena imanmu dalam Yesus. Maka jangan engkau membalas. Jangan engkau membalas mereka, tetapi biarkanlah mereka memperlakukan engkau dengan semena-mena. Jangan dibalas. Biarkan saja. Walaupun kau seperti itu, percayalah bahwa Tuhan itu adalah pembelamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah tentang Lazarus dan orang kaya dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Di sana ada kisah tentang orang kaya dan Lazarus, pengemis yang miskin. Orang kaya tidak perhatikan Lazarus, tetapi saudara tahu pada akhirnya orang miskin ini masuk ke dalam Firdaus, di pangkuan Abraham lebih tepatnya, dan orang kaya ini masuk ke dalam Hades, alam maut. Selama hidupnya orang kaya ini bersenang-senang, tidak peduli. Karena itu tolong perhatikan para orang-orang yang lebih mampu, kita yang lebih mampu, perhatikan orang-orang yang tidak mampu. Jangan sampai suatu saat yang terjadi pada orang kaya ini terjadi kepada kita. Pada waktu itu Abraham berkata, hai anak, pada orang kaya, selama hidupmu kamu sudah senang, sekarang kamu menderita. Gantian, Lazarus sekarang senang, kamu menderita. Tetapi kesenangannya Lazarus itu jauh daripada kesenangannya orang kaya. Karena orang kaya menikmati hartanya 70-80 tahun, saya itu menderita selamanya di neraka. Tetapi Lazarus berbahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang hidup di dalam keadaan miskin, dan saudara diperlakukan dengan semena-mena. Bahkan karena saudara beriman pada Yesuslah, mungkin hari ini saudara dalam kondisi miskin, seperti jemaat di kota Tiatira, miskin karena nama Kristus, karena saudara mau hidup benar, karena saudara mau hidup dalam kesucian. Saya mau berkata, sekalipun kau diperlakukan dengan semena-mena, janganlah engkau membalas, janganlah engkau mengumpat, janganlah engkau mengutuki. Berkatilah orang yang berlaku semena-mena terhadapmu, karena sesungguhnya percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan melihat saudara. Ketika saudara dalam keadaan miskin, sebenarnya Dia adalah pembela saudara. Jangan khawatir. Dan bagi kita orang-orang yang mungkin lebih mampu, jangan lupa perhatikan sesama kita yang dalam kekurangan. Jangan sampai kita seperti orang kaya dalam kisah Lazarus, orang miskin dan orang kaya. Biarlah firman ini memberkati saudara. Waktu-waktu ini memang waktu-waktu yang sukar, mungkin lebih banyak lagi orang yang menjadi miskin. Kiranya kita yang berkecukupan tidak menjadi orang-orang yang tutup mata terhadap mereka. Dan saudara yang jatuh miskin atau mengalami keadaan berat sekarang, jangan engkau kecil hati. Tetap berharap, berdoa kepada Tuhan, engkau punya Tuhan yang besar. Jangan membalas orang yang menganiaya saudara karena saudara dalam keadaan miskin.
berkatilah mereka. Tuhan adalah pembelamu, Tuhan yang melihat. Ketika engkau diadukan karena orang mengadukan menginggi jubahmu, berikan juga kepadanya bajumu. Jangan melawan, jangan melawan perlakuan mereka yang tidak semena-mena. Doakan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat renungan hari ini. Biarlah dalam keadaan apapun kami tetap selalu bersyukur. Kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Baik kami dalam keadaan berkecukupan, biarlah kami mengingat orang-orang yang tidak mampu. Baik kami dalam keadaan yang kekurangan, biarlah kami tidak hidup penuh dengan sungut-sungutan ataupun kemarahan, tetapi dengan ucapan syukur dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.